Subhanallah, alhamdulillah. Raden Bambang dari Katongan, Kapanewon Lipar, Gunung Kidul. Channel Halto Pinata ingin membuat media, tetapi media itu kita masukkan ke dalam polybag. Tentu saja polybag ini supaya efisien lah, tidak macul, juga tidak siram-siram terlalu banyak, dan bisa dilakukan di mana saja. Untuk lahan-lahan sempit, lahan-lahan perkotaan, pemanfaatan lahan kosong. Biasanya untuk pemula, siapapun bapak ibu itu kan kalau untuk berkegiatan itu agak bermalas-malas, mesti harus mencari bahan-bahan organik dari mana-mana. Tetapi kali ini ingin memperagakan yang basisnya hanya kalipan limbah, kalipan sampah. Ini sekarang begini. Nanti akan kita peragakan bagaimana memasukkan media ini supaya, karena ini ada dadakan semua, tidak, memang sengaja kita tidak campur membuat polybag khusus, itu kan males. Nah kali ini diumpamakan saja, ini hanya kebetulan sampah ini memang sudah saya kondisikan, saya kumpulkan. Biasanya kalau habis nyapu kita pilah-pilah yang organik, yang anorganik mana, tapi yang organik kita sendirikan. Nah nanti peragaannya itu supaya polybag ini tetap bulat, simetris, tidak peot-peot. Nah ini bahan yang kita gunakan nih, ini biasa cuma sampah biasa. Ini saya nyapu, saya kumpulkan. Nah ini langsung saya masukin sampah, ya sampah. Kemudian sekam ya, sekam. Nah sekam. Nah ini sekam. Oh iya, coba tolong diingat-ingat penjenengan, kalau biar simetris, biar rapi, pertama kali jenengan jangan lupa ini kalau megang ya jangan terlalu di ujungnya, ini nanti tidak peok-peok, apalagi kalau sudah nanti berat. Ini pertama digini-ginikan dulu, lalu setelah sampah, setelah sekam, kemudian tanah. Nah ini tanah sudah kita siapkan ya, biasa tanah-tanah biasa, jenengan tidak usah cari yang adu-adu dicampur dulu dan sebagainya. Nah ini sudah kasih sampah ya, tanah. Nah ingat, ini sambil dientrok bahasanya apa mas? Ya pokoknya dientrok gini ya dipadatkan. Nah sengaja memang kita langsung menggunakan sampah, menggunakan jerami. Pokoknya kearifan sampah, kearifan yang ada ya di daerah-daerah itu kita gunakan, supaya orang kalau mau berkegiatan itu kan tidak harus membayangkan yang sulit-sulit, karena kegiatan ini biasanya walaupun sepele yang orang kebanyakan males. Nah ini nanti untuk menjaga, karena ini serba baru, jadi nanti supaya perjalanannya ketika dikasih tanaman itu tidak langsung keasamannya tinggi, maka ini yang perlu diperhatikan, kita punya semacam formula lah. Formula ini terbukti bagus bahwa nanti di sini tidak terlalu asam. Ini biasa, seperti biasa dolomit ya, dolomit kita taburkan, agak aduk sedikit. Nah kemudian ini garam grosok biasa, garam grosok yang dijual di pasaran itu. Nah ini garam grosok kita taburkan sedikit. Nah ini pupuk kandang. Ini pupuk kandangnya kebetulan memang pupuk kandang sudah timbunan atau timbunan lama, ini simpanan lama, jadi bagus sekali. Nah pupuk kandang. Jadi sekali lagi sampah, sekam, kemudian dolomit sama garam, kemudian pupuk kandang. Ini yang jarang kita dapatkan atau jarang di pengetahuan pada umumnya. Biasanya kan orang familiar dengan dolomit. Sekarang ini zeolit. Nah, ini zeolit, jarang orang tahu tentang zeolit. Khasiatnya sangat luar biasa, mengkondisikan struktur tanah yang walaupun ini dadaan, pupuk kandang dadaan, sampah dadaan, itu kita kasih zeolit. Juga untuk pengetahuan umum,
semoga saja untuk pelaku perkebunan sawit atau tanaman tahunan seperti durian, kelengkeng, belimbing, pokoknya yang tanaman tahunan, silahkan Anda selain pakai dolomit coba zeolit. Nah, zeolit ini seperti ini. Kalau coba jangan bandingkan, ini dolomit kan agak keputihan, kalau zeolit itu yang benar-benar bagus itu yang agak kebiruan ini. Zeolit itu ya di samping mengandung unsur Zn, biasanya kalau yang keras itu kalau di di akuarium itu untuk menghilangkan bau, untuk menyerang bau, kemudian juga untuk mencernihkan air. Nah, zeolit ini dolomit dicampur. Nah, sekarang kita ulang lagi, pakai sampah lagi, pakai sampah. Nggak usah takut karena sudah ada dolomit, sudah ada garam, sudah ada zeolit, ya tenang saja, nggak usah khawatir. Penjenengan nanti ini biasanya insya Allah nanti langsung mateng ini, langsung mateng. Sampah, sekam, pupuk kandang lagi, pupuk kandang lagi, pupuk kandang lagi, kasih garam lagi. Nah, oh ya, garam itu perlu kita ketahui bersama bahwa garam itu ternyata itu mampu meningkatkan daya serap, pemicu daya serap keperakaran tanaman supaya lebih banyak makan unsur-unsur hara yang dalam tanah itu dengan garam grosok. Garam grosok saja. Nah, ini garam lagi. Nah, sekarang kita kasih tanah lagi. Kasih tanah lagi. Tanah lagi. Ingat, ini di tuh, rodo ditabuk-tabuk. Ini langsung di sini. Nanti bagus, jadinya bagus. Tanahnya agak lebih banyak. Nah, tanah agak lebih banyak. Nah, supaya lapisan tanah lebih banyak, karena supaya tidak langsung nanti perakaran pas lagi bibit masuk itu kan perakannya tidak terlalu masuk ke dalam dulu, sambil menunggu proses ini pembentukan pemasakan ini, apa istilahnya ya, ini artinya kayak semacam fermentasi cuma langsung. Nah, langsung ditabuk-tabuk, diputer-puter, dintrok-trok ini tuh. Nah, penampakannya kan rajin. Kami pupuk kandang. Pupuk kandangnya yang mateng ya, jangan yang kalaupun tidak mateng, nanti pun enggak usah langsung ditanami, misalkan didiamkan 2 minggu atau sepekan itu. Ya 2 pekan rata-rata nanti supaya fermentasinya lebih normal. Tapi karena ada zeolit, karena ada dolomit, kemudian karena ada garam, nah karena apa? Memang mungkin ada pertanyaan juga, kok jadi rumit seperti itu? Katanya memudahkan supaya efektif, supaya orang nggak malas untuk melakukan kegiatan inovatif produktif ini, kok pakai banyak banyak materi yang masuk ke sini. Karena apa? Nanti ke depan biasanya kelemahan bertanam, bercocok tanam, berbudidaya tanaman hortikultura itu biasanya kalau sudah tumbuh subur, tiba-tiba tanaman itu kalau cabai ya keriting, itu kalau tomat juga keriting. Nah, ini pertanyaan. Mohon nanti untuk like, komen, subscribe. Tolong saya dikasih solusi kenapa kalau setiap tanaman di polybag itu setelah umur 15 hari atau 20 hari, pas saat lagi subur-suburnya tiba-tiba dia mengalami kayak keriting itu. Nah, inilah solusi media yang nanti juga Anda bisa praktekkan supaya tanaman itu tidak gampang keriting, tidak dapat kuning, tidak dapat merengkel-merengkel itu godonya.
Jadi kita semua tidak usah takut sampah langsung, kemudian jerami langsung, tidak usah dibakar juga, kemudian pupuk kandang langsung, semuanya serba langsung. Nanti ini zeolit. Kami ulang bahwa yang zeolit ini siapa saja yang ingin menanam tanaman tahunan, duren, alpukat, jeruk dan sebagainya, itu nanti pakailah dolomit juga dicampur zeolit. Oh ya, ini saya diingatkan teman ya tadi kaitannya kalau cepat keriting, kemudian cepat kuning, kemudian cepat merengkel, itu setelah perakaran biasanya sudah menyentuh ini. Di samping ini adalah merupakan solusi, saya punya coba produk Mas. Nih. Nah, ini kalau Anda nanti untuk memenuhi kebutuhan mikro terpadu Mas, tolong mikro terpadu. Saya ada produk CaCO. Nah, CaCO kalsium, kemudian ini ya semacam urea organik. Bukan berarti urea direndam lalu airnya enggak, ini benar-benar memang organik. Mikro terpadu. Oh ada. Nah, ini mikro terpadu, jadi untuk nutrisinya ya. Nah, ini yang biasanya kalau tanaman biasanya kuncinya apa? Kalau untuk bunga ke atas, maksudnya bunga, buah, rasa manis, kemudian bobot, mesti mikro terpadu. Bukan juga urea, bukan juga semata-mata KCL, bukan semata-mata juga fosfat, tapi mikro terpadu. Termasuk nanti untuk tanaman bunga dan sebagainya, atau yang penghobis polybag yang nyemprotnya, silakan Anda pakai mikro terpadu. Ini keempat, namanya juga mikro terpadu, unsurnya juga ada Z, N, C, U, boron dan sebagainya, nanti ada di situ. Oke, saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Ikuti terus channel Halto Pinata, like, comment, share, subscribe. Subhanallah, membumikan bumi, memakmurkan bumi. Bumi, angin bersatu, bersatulah dengan kita. Kelimpahan. Assalamualaikum